Para pengamat politik mengungkapkan beberapa kritik terhadap substansi pidato yang disampaikan oleh Surya Paloh dan Anies Baswedan dalam acara apel siaga Nasdem. Kritik tersebut seharusnya menjadi refleksi bagi para politisi dari Partai Nasdem dan mitra koalisinya, agar tidak hanya dianggap sebagai show of force, tanpa adanya isi yang substansial. Apel siaga perubahan Partai Nasdem yang dihadiri oleh ratusan ribu kader di Stadion Utama Gelora Bung Karno, mendapat kritikan karena perayaannya hanya terdiri dari pidato tanpa menyentuh harapan-harapan publik. Kritik ini menunjukkan bahwa acara tersebut kurang memberikan pemahaman yang mendalam mengenai visi dan misi Partai Nasdem serta koalisinya kepada masyarakat. Itu soalnya tuh kan orang tahu bahwa apel siaga itu di dalam psikologi publik, Anies pulang dari berhaji, maka akan ada apel siaga untuk mengumumkan wakil presiden yang dia pilih karena itu yang dia janjikan. Jadi ini bisa mengecewakan relawan, juga bisa membuat Demokrat itu atau tokoh-tokoh Demokrat merasa kok nggak firm ya cara Anies mengolah politik. Ini konyolnya di situ nanti. Tentu kita mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Nasdem, tetapi Anies tetap yang akan dituntut, bukan Nasdem. Karena Anies yang berjanji, itu soalnya tuh. Tapi mungkin nanti momentum apa? 17 Agustus. 17 Agustus momentumnya ya itu cuma upacara bendera tuh sampai akhirnya menjelang September, dan Pak Jokowi merasa ya memang kalau begitu benar nggak ada yang siap semua kan. Jadi ini intinya. Jadi kita tahu bahwa apel siaga itu momentum, tetapi dalam momentum itu harus ada event. Itu istilahnya tuh. Semua momentum yang tidak ada eventnya, event artinya sesuatu yang mengejutkan. Itu nggak akan jadi momentum. Momentum yang tidak akan bergulir itu. Wah, masa banyak di situ, hebat, Nasdem. Anies hebat, iya, tapi pikiran publik kenapa Anda tunda ya? Anda takut, Anda masih ingin berhitung, kalkulasi, kalau kekayaan Surya Paloh misalnya dihabisi oleh Jokowi apa. Kan kita mesti maksimal analisisnya kan. Kita mau ingin terangkan itu pada publik, terutama pada mereka yang berharap bahwa ada peristiwa peristiwa yang bersejarah di dalam apel siaga. Atau nanti di apel siaga kedua, apel siaga ketiga itu nggak adalah siaga tuh. Apel siaga itu satu kali tuh. Siaga kedua itu pasti turun nilainya tuh. Selamat. Para pengamat politik mengungkapkan beberapa kritik terhadap substansi pidato yang disampaikan oleh Surya Paloh dan Anies Baswedan dalam acara apel siaga Nasdem. Kritik tersebut seharusnya menjadi refleksi bagi para politisi dari Partai Nasdem dan mitra koalisinya, agar tidak hanya dianggap sebagai show of force, tanpa adanya isi yang substansial. Apel siaga perubahan Partai Nasdem yang dihadiri oleh ratusan ribu kader di Stadion Utama Gelora Bung Karno, mendapat kritikan karena perayaannya hanya terdiri dari pidato tanpa menyentuh harapan-harapan publik. Kritik ini menunjukkan bahwa acara tersebut kurang memberikan pemahaman yang mendalam mengenai visi dan misi Partai Nasdem serta koalisinya kepada masyarakat. Pernyataan Partai Nasdem tentang apakah mereka tetap berada di barisan koalisi pemerintahan Jokowi atau berada di oposisi belum terjawab. Bagi Rey, penting untuk memiliki kejelasan mengenai hal ini untuk memperkuat garis politik yang dipilih, yaitu perubahan. Hingga sampai akhir pidato Surya Paloh, ketegasan mengenai hal ini juga tidak didapatkan. Dalam catatan ketiga tersebut, tidak terdapat pengumuman mengenai siapa yang akan menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies. Rey juga mengamati bahwa tidak ada ciri khusus yang diberikan untuk mengidentifikasi calon tersebut. Hal ini mungkin mengecewakan bagi para pendukung dan masyarakat yang sedang menunggu informasi tersebut. Rey juga berpendapat bahwa ketiga substansi yang sangat dinantikan oleh publik tidak disentuh dalam catatan tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dua pidato yang sangat dinantikan tersebut terasa seperti kejutan yang kurang memuaskan. Rey merasa kecewa dengan fakta bahwa apel siaga Partai Nasdem, yang diadakan dengan megah dan mahal, hanya berfokus pada upacara seremonial dan atraksi budaya. Bagi Rey, meskipun acara tersebut sangat mewah, tampaknya tidak banyak membantu masyarakat dalam memahami tujuan, lokasi, dan cara pelaksanaan pilihan politik Partai Nasdem dan koalisinya. Berapa bulan belakangan ini, kita merasakan semangat perjuangan kita ditempa. Semua semangat perjuangan kita diuji,
Tetapi hadirnya lautan manusia pada sore hari ini menegaskan pesan bahwa kami siap lewati ujian, kami siap lewati tempaan, dan kami akan jadikan ujian tempaan ini menjadi pribadi-pribadi Indonesia yang lebih kuat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh calon presiden kita ini adalah bukan hanya dialamatkan kepada kita, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk lebih meluaskan harapan dan pikiran-pikiran yang telah dilontarkan kepada seluruh lapisan masyarakat, rakyat dan bangsa yang kita miliki. Kita berkewajiban untuk itu. Karena apa? Karena sesungguhnya lah kita yang memiliki negeri ini. Negeri yang kita cintai ini. Negeri yang begitu indah. Negeri yang memiliki begitu luas wilayahnya. Tidak kurang daripada hampir 2 juta kilometer persegi. Negeri yang mempunyai posisi. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Assalamualaikum.